Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin dalam Pekan Suci 14 April 2025. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari di salah satu komunitas paduan suara terjadi perdebatan untuk merayakan ulang tahun ke-20 komunitas ini. Gile, udah 20 tahun berkomunitas dan memuji nama Tuhan. Mereka mau merayakan ulang tahun yang ke-20 dengan makan-makan, cia-cia. Namun ada yang merasa ini zaman sedang tidak baik-baik saja. Kita harus prihatin, maka lebih baik kita aksi sosial saja daripada makan-makan. Ada yang mau mengunjunginya panti asuhan, ada yang mau mengunjungi panti werda. Ketika mereka tidak menemukan titik terang, maka saya katakan kepada mereka, ini acaranya mau bersyukur kan, bukan mau berdebat. Ya sudah, makan-makan ya boleh, tetapi nggak usah yang berlebihan, nggak usah yang heboh-heboh. Nanti biar lebihnya bisa dibuat untuk acara bakti sosial. Mau ke panti werda, mau ke panti asuhan, silakan saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang berkunjung ke Betania, menjumpai sahabatnya Lazarus, Maria dan Marta, sebagai ungkapan syukur atas saudaranya yang telah kembali bangkit, Lazarus yang kini telah hidup. Maka Marta mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Menyaksikan peristiwa itu, Yudas Iskariot komplain. Ia berkata kepada Yesus, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar harganya. Uangnya kan bisa dibagikan kepada orang-orang miskin." Kita tahu ya, bahwa 1 dinar adalah upah bekerja selama 1 hari.
Berarti 300 dinar adalah upah orang bekerja selama 300 hari atau lebih kurang selama 10 bulan. Yudas sebagai bendahara selalu menilai kebaikan dari sudut ekonomis, dari nilai materinya, dari nilai duitnya, ciennya. Maka ia memandang ungkapan syukur, pelayanan dan segala yang baik sebagai hal yang receh. Karena menilainya dari ukuran material saja. Janganlah kita menjual ucapan atau ungkapan syukur dan pelayanan kita dengan nilai-nilai ekonomis. Mau kasih berapa, berani piro. Tetapi marilah kita mengungkapkan syukur dan pelayanan kita yang kita buat adalah karena kita menyadari betapa besar sungguh kasih Allah dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur yang kita tuangkan dalam karya pelayanan nilainya itu sangat berharga dan tidak bisa dinilai dari uang atau dari materi, tetapi nilainya dari ketulusan yang kita buat. Jangan kita menjadi seperti Yudas yang mengukur ungkapan syukur juga karya pelayanan orang dari ujung-ujungnya duit, dari ujung-ujungnya hal materi. Orang yang pikirannya picik seperti itu, maka mudah sekali berkhianat dan tega menjual Yesus gurunya seharga 30 keping perak. Mari kita ungkapkan syukur kita dalam karya pelayanan yang tulus. Inilah ungkapan syukur yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.